Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julai Krimawati dari kelas 5 GASP. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen budaya. Yang pertama adalah jelaskan pemahaman Anda tentang budaya organisasi. Menurut saya, budaya adalah kepercayaan, seni yang mereka anut dalam dirinya sendiri, yang mereka percayai sebagai pedoman hidup untuk berinteraksi dengan orang lain dan sebagai pedoman untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat. Sedangkan dari organisasi itu sendiri adalah sebuah tempat perkumpulan untuk orang-orang yang bisa mengeksplorasi dirinya sendiri, seperti sosialisasi atau masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kesimpulannya adalah budaya organisasi menurut saya adalah suatu sistem yang dimana di dalamnya mempunyai pola pikir, perspektif, pandangan hidup oleh setiap anggota yang dilatar belakangi oleh keberagaman budaya yang di dalamnya menganut kepercayaan, agama, ras, suku, atau adat istiadat, menentukan sikap berperilaku yang disepakati secara mufakat. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sih perusahaan itu lebih serius memperhatikan keberagaman budaya yang ada di organisasi atau di perusahaannya? Karena menurut saya sendiri pribadi itu dengan organisasi atau perusahaan memperhatikan karyawan lebih serius atau lebih spesifik dengan aspek kebutuhannya, jadi itu impact yang perusahaan dapat ataupun karyawan tersebut dapatkan sama-sama saling menguntungkan gitu. Karena dengan karyawan mendapatkan aspek kebutuhan yang mereka inginkan, jadi dapat meningkatkan kinerja terhadap perusahaan. Contoh dari mengapa perusahaan memberi perhatian lebih serius terhadap karyawan di dalam organisasinya adalah seperti perusahaan Google yang mempunyai, yang bisa memberikan waktu fleksibel terhadap karyawannya, terus memberikan tunjangan yang besar terhadap karyawannya seperti kayak tampan gym, terus boleh membawa peliharaan. Jadi kan yang pertama fleksibel, kayak waktu karyawan tuh kerja tuh di tempat pekerjaan tuh ya sebisanya mereka bekerja, datang di tempat pekerjaan, tidak menghilangkan aspek dari kinerja yang penuh terhadap perusahaan. Terus yang kedua adalah lingkungan yang menyenangkan seperti komunikasi yang lancar, lalu tidak ada tumpang tindih terhadap pekerjaan. Yang ketiga, pemimpin juga pengertian terhadap karyawannya, mau mendengarkan pendapat karyawannya, mau mendengarkan dan merangkul inovasi kreativitas dari karyawannya, serta bisa memecahkan masalah dengan berbagai ide, lalu mempunyai rasa percaya dan rasa kekeluargaan, serta bisa fokus terhadap kebahagiaan karyawan. Seperti tadi itu kan ada contoh membuat lingkungan kerja yang nyaman, seperti Google, di perusahaan Google atau Shopee itu perusahaan mereka menyediakan tempat gym untuk berolahraga di saat mereka hari weekend, jadi mereka bisa kantor untuk berolahraga, menikmati fasilitas dari perusahaan. Bisa juga yang misalkan mereka belum sarapan, di sana ada menyediakan tempat sarapan dan snack yang bisa mereka makan di waktu bekerja juga. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan pemahaman Anda tentang keragaman dalam organisasi. Menurut saya, keragaman dalam organisasi adalah perbedaan-perbedaan yang timbul atau yang tercipta dari ciri dari setiap orang di dalam organisasi tersebut, karena adanya ciri khas dari pribadi masing-masing atau yang sudah melekat dari dirinya sendiri, yang timbul karena adanya perbedaan agama,
agama, suku ras, jenis kelamin, terus latar belakang budayaannya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa seorang pemimpin harus memberi perhatian terhadap keragaman organisasi mereka? Yaitu seorang pemimpin harus memperhatikan keragaman organisasi yang ada di dalamnya, karena seorang pemimpin harus dapat memecahkan suatu masalah dan harus bisa mendengarkan pendapat-pendapat karyawan untuk mengambil keputusan, karena dia juga mengambil keputusan berdasarkan mufakat, bukan berdasarkan dari pemikiran pemimpin itu sendiri. Jadi pemimpin harus bisa mendengarkan masukan-masukan atau kritikan yang mungkin kedepannya membangun untuk perusahaan tersebut. Jadi pendapat itu juga harus bisa dengarkan dan ditelaah untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Selain itu, pemimpin memberikan aspek segi perhatian itu untuk membuat rasa nyaman dan rasa diterima, rasa untuk mendengar, untuk saling dihargai dan menghargai. Jadi jika pendapat itu didengar, pastinya karyawan juga akan senang, merasa dirinya dihargai dan mungkin bisa menjadi motivasi semangat untuk memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan. Jadi beri perhatian terhadap keberagaman juga perlu, untuk tentang pemakluman kenapa mereka berpendapat seperti itu, lalu kenapa mereka bisa berasumsi seperti itu. Jadi karena keberagaman latar belakang mereka itulah yang membuat suatu perusahaan organisasi juga mendapatkan solusi-solusi dari perspektif yang berbeda. Kemudiannya mungkin bisa dikaji, bisa ditelaah untuk menjadi solusi yang terbaik dalam memecahkan di suatu perusahaan. Dan demikianlah hasil pemaparan ujian akhir semester manajemen budaya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.